فتح بالقبول تمام كل سور ونيل كل معمول مبارك من اللغو والفضل وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمهم الله تعالى وأنام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه أجمعين. والثالث غسل اليدين من الكفين والذراعين مع المرفقين أو قدرهما إن فقدا باعتبار غالب أمثاله والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وقال به lughatan wa quri'a bihima fi sab'i wa huwa multaqa azmil adudi wadh-dhira'i wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi minasy'ari an-nabiti 'alaihima ayil yadaini zahiran wa batinan wa in kathura wa tala hatta kharaja an haddihima wa ghuslu sil'atihima wa in talat bi an kharajat an haddil fardi wa min usbu'i zaidatin wa in kharajat anil mahadati wa min zufrin wa in tala wa la yutasamaha bi syai'in mimma tahtahu wa min asyaqqi wal ghairi alladhi lam yastatir wa min jildatin utadalliyatin wa min mahalli syaukatin lam taghus fil batini bihaitsu law quli'at baqiya mawdi'uha mujawwafan fahina idin wajaba qal'aha li'adami sihhati ghusl yadi ma'a baqaiha. Hadirin sekalian, masih pembahasan mengenai kefarduan wudu yang wajib dibasuh. Ini harus menjadi satu perhatian. Kenapa? Karena wudu merupakan satu keabsahan sahnya sholat. Kalau sholat kita mau sah, maka wudunya harus sempurna. Kalau sholat kita mau diterima, maka wudunya harus sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan aturan main berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang berlaku,
jangan harap sholat kita akan diterima. Karena kata Nabi, la sholata bila wudu'in. Tidak sah sholat tanpa wudu. Bisa jadi memang gak ada wudu, maknanya. Bisa jadi wudunya keliru. Makanya kembali lagi, semua harus dilandasi dan didasari oleh pengetahuan. Apalagi ibadah. Saya sering tekankan sama jamaah, kita apapun bentuk ibadah itu harus dengan ilmu. Yang muda, yang tua, kalau ibadah tanpa ada ilmu gak akan diterima. Dalam hal ini Allah gak memandang umur. Sekalipun umur sudah tua renta, ibadah rajin, tetapi gak sesuai dengan aturan main yang berlaku, gak diterima. Surah Al-Isra kan jelas, ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu sekali-kali mengikuti satu perbuatan yang kamu belum ketahui. Artinya kalau kita melakukan satu perbuatan, tahu dulu, jelas dulu, bisa dulu, baru lakukan, baru perbuat. Karena nggak sedikit dari konteks ini, dari konteks ayat ini kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada. Karena sesungguhnya mendengar, melihat, hati tergerak. Orang tuh ibadah nggak sedikit yang cuma dengar, modalnya dengar, mendengar. Dasarnya melihat, kemudian hatinya terketuk, tergugah untuk melakukan satu amaliyah. Tanpa diketahui dulu amalia itu mardudatun la tuqbalu. Sia-sia, la tuqbalu, gak akan diterima. Nah, orang yang modal ibadahnya cuman hanya mendengar, melihat, kata hati, nanti ini yang repot ini. Yang paling repot di akhirat ini, kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mereka kelak akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan wudu dasar nih, penghantar salat kita. Bagaimana salat kita mau sah kalau wudunya enggak benar? Ya, jadi pembahasan malam ini dalam kitab Ath-Thimarul Yaniyah Syarah Riyadul Badi'ah halaman 58, fardu yang ketiga dalam wudu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menerangkan, wa tsalitsu ghuslul yadaini minal kaffaini wadh-dhira'ain. Dan yang ketiga, fardu wudu yang ketiga. Ya. Ghuslul yadaini, mencuci kedua tangan. Minal kaffaini, dimulai dari nih kafun. Apa nih? Nah, dari sini. Kalau kita pas mau yang fardu yang ketiga, ya, dari telapak. Mulainya dari telapak basuh. Terus wadh-dhira'ain, siku. Dhira' siku. Ketiga kali kan? Nah, 2 3 ke kirinya gitu. 1 sampai dhira', sampai siku. Ya, lewat. Ini kan kalau pas ini kan pas siku nih, ya pas ini dah. Jadi mulai kafun. Karena ada masih yang wudunya begini, yang dari tengah. Nggak masalah, cuman kalau berdasarkan konteks ayat maupun hadis, yang didahulukan ini kafun kafain.
telapak tangan, 2 telapak tangan. Jadi mulainya ketika air mengalir, basuhnya itu sampai siku. 1, 2. Pernah lihat orang ngasah golok nggak? Nah, orang ngasah golok begitu. Jadi bukan mohon maaf, bukan ini air gojrok. Ada yang begitu dulu, sikunya dulu. Pernah lihat nggak yang begitu? Banyak. Nah itulah satu kekeliruan karena nggak mau belajar. Ma'al mirfaqain serta 2 sikunya. Jadi siku lebih. Jangan ngepasin siku. Ya, saya pernah jelaskan kalau kita melebihkan batasan dari siku itu nanti masuk dalam kategori gharan. Ketika membasuh kedua kaki melebihi dari batasan betis, muajjalin. Nah, orang yang berwudunya cara gharran muajjalin melebihi batasan siku dan batasan betis, itu nanti di yaumil qiyamah dia akan memancarkan cahaya. Gharran muajjalin. Makanya kalau nggak dipelajari nggak akan mengerti. Kalau tidak diaji nggak akan terbuka. Ya. Au qadrihima atau ukuran dari 2 sikut. Infukida jika tidak ada 2 sikutnya. Sekarang orang ini sikut, jauhinnya sikut. Kalau sikut kan kelihatan ya? Kelihatan nggak? Umumnya kelihatan. Nah sekarang ada orang yang sikutnya nggak kelihatan. Andai sikutnya nggak kelihatan, tapi umum letak sikut di mana? Di sini. Sekalipun sikutnya nggak kelihatan atau nggak ada lah, maka diperhitungkan tetap ya ghalibin amsalih, keumuman seperti orang yang adanya sikut. Nggak mungkin sikut di sini. Ini ada orang tangannya sikutnya nggak ada, tapi umumnya sikut letaknya di mana? Di sini. Tetap basuhnya harus melebihi ini. Andai ada orang nggak punya sikut, ada tangan nggak punya sikut, sedangkan batasan membasuh 2 tangan itu patokannya 2 telapak kaki sampai sikut. Sikutnya nggak ada. Bagaimana perhitungannya? Nah, memperhitungannya keumuman sikut orang di mana letaknya. Letaknya umumnya sikut kan di sini. Sekalipun nggak ada nih sikut, tapi umumnya letaknya di sini. Ya sampai sini basuhannya. Nggak mungkin sikut di sini, nggak umum. Jangan basuh sampai sini. Jelas nggak? Wal mirfaku bikasril mimi, dan kalimat mirfaku dalam bahasa Arab boleh dibaca mim kasroh, mir. Wa fathil fa'i boleh dibaca fa-nya fathah, mirfa. Wa qalabihi, dan sebaliknya boleh mimnya dibaca fathah, mar. Boleh fa-nya dibaca kasroh, fik. Boleh mirfaqo, boleh marfiki. Maknanya sama, sikut juga. Wa quri'a bihima, dan dibaca dengan bacaan keduanya. Ya, bagi mereka yang baru belajar bahasa Arab, mirfakun kan artinya sikut. Ya, andai ada orang baca marfikun boleh, karena ada 2 bahasa. Ada yang menyebut mirfakun maknanya sikut, ada yang menyebutkan marfikun maknanya sikut. Ini menurut 2 bacaan fi sab'i dalam qiraat sama'. Ya, pernah dengar qiraat sama'? Qiraatul sab'ah itu qiraat yang masyhur.
Ya, bahkan ada lagi yang qiraatul asyar. Qiraat imam patokan pedoman bacaan Al-Qur'an dari 7 imam sampai 10 imam. Tapi yang masyhur qiraatus sab'ah. Ya, jadi dengan adanya ilmu qiraat ini masing-masing dalam satu kalimat ada perbedaan bacaan, nggak jadi masalah. Ya, karena ada satu riwayat bacanya begini berdasarkan imam ini. Ya. Contohnya tuh wadduha. Kalau Imam Kasai, Imam Abu Amr boleh dimalahkan tuh. Kaidahnya bila ada huruf iwat atau huruf mat dalam ilmu tajwid ada di akhir kalimat. Wadduha boleh dimalahkan. Wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Boleh kalau ngerti. Kalau nggak ngerti jangan. Syekh mendengar tuh tadi cuman dengar terus ngikut-ngikut, jangan. Kalau nggak tahu dasarnya jangan. Ya. Makanya kalau bisa itu bacaan Quran pelajarin. Ya. Sifat-sifat huruf pelajarin. Ada di sini ya. Tahsin, pelajarin. Karena tahsin itu bagus, membenarkan kita dari kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf dasar yang menjadi pedoman dalam Al-Quran. Tahsin tuh. Nanti dalam tahsin ada mana ayat yang afdol kalau kita bacanya bagaimana cara bacanya. Saya kasih contoh gini. Kalau orang yang ahli tahsin, cara baca Quran satu surah dengan surah yang lain, dia tahu mana yang afdol cara bacanya dibandingkan yang buta, hanya sekedar bisa baca. Kayak Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kalau yang ahli tahsin 2 ayat jadi 1. Dan afdalnya begitu. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Berhenti di kala. Nanti kalau ente belajar tajwid ada waquf kala. Nah, waqaf kala ada 2, ada berhenti pada kalimat kala, kemudian melanjutkan kalimat sesudah kala. Ada yang berhenti di kalimat kala, mengulang kalimat kala. Kala itu waqaf nanti. Jadi waqaf, ada waqaf yang bentuknya huruf. Bala, kala, laisa, amsa. Ini kalau nggak belajar tahsin nggak mengerti. Kayak tadi ya. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addada. 1. Terus yang sabu anna malahu akhladahu kalla. Berhentinya di kalla. Tanya yang ahli qiraat coba, yang ahli tahsin tanya. Terus mengulang kalimat kalla. Kenapa? Karena ada referensinya dengan makna. Ada hubungan dengan maknanya. Kalau dibacanya begini, kalla yahsabu anna malahu akhladah. Awam baca demikian. Secara makna dia nggak mengerti kesinambungan makna itu. Secara sistematis apakah sudah bisa dimengerti dan maknanya menjadi sempurna apa belum? Tapi ketika orang dibaca yahsabu anna malahu akhladahu kalla,
baru maknanya sempurna. Lihat aja dalam Al-Quran. Kemudian ulang kalimat kalla. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tuh taksim. Salah satunya, salah satu bentuknya. Ya. Pelajarin. Kayak di surah Yasin aja dah. Akhir surah Yasin yang bala itu apa? Karena bala tuh. Depan ayat depannya apa? Idza arada syai'an innama amruhu idza arada, bukan. Hah? Qalu bala. Berhenti di bala. Karena ada relevansinya dengan kalimat bala. Bala itu wakaf. Jadi ada yang berhenti di kalimat bala, ada mengulang kalimat bala, ada yang meneruskan. Nah, contohnya di surah Yasin apa tuh? Allah laisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala. Benernya di bala kalau mau tepat. Kebanyakan kan orang mislahum. Karena wakafnya di mislahum. Itu karena melihat konteks. Berdasarkan konteks ayat. Bukan berdasarkan keilmuan. Mohon maaf. Tapi kalau berdasarkan keilmuan enggak ngaruh. Makanya kalau ente belajar wakaf, kalau masih mutlak, jaiz, lazim, itu masih, mohon maaf ya, masih kelas PAUD. Bahasa Betawi masih kelas cerek. Nanti ntar ada wakaf yang paling tinggi lagi. Ya contohnya itu kalla, bala, laisa, amsa. Belum lagi al-istitalah, at-takrir, at-tirar, banyak. Nah itu 10 menit aja, ya. Anggap aja iklan. Wahuwa, dan siku itu, ini menjelaskan tentang siku. Multaqa azmil adudi, tempat bertemunya tulang lengan. Nih lengan ini dengan ini, siku. Wadhira'i, dan hasta. Makanya ngitung hasta orang dulu begini. Dari sini lengan sampai siku jatuhnya satu hasta. Nah, jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa, dan siku itu maltaqa azmil adudi wadh-dhira'i. Dan siku itu adalah tempat bertemunya tulang lengan dan tulang hasta. Wa yajibu, dan wajib ghuslu, membasuh, jami'i ma fi mahallil fardi, semua perkara di dalam tempat kefarduan. Jadi anggota-anggota yang fardu, yang wajib dibasuh dalam berwudu, minasya'rin nabiti alaihima, dari mulai tumbuhnya rambut atau bulu atas lengan dan siku. Jadi bukan hanya lengan dengan lapak tangan dengan sampai siku yang harus kita basuh. Semua yang ada di dalam lengan dan lapak tangan dan siku wajib kebasuh. Seperti bulu. Ya, kalau kita basuh telapak tangan terus sampai siku, apa yang ada di situ wajib kebasuh. Tai lalat. Kalau ada kutil, misalnya ada kutil di sini, wajib nggak kebasuh? Wajib. Pokoknya apa yang ada yang nempel di anggota yang fardu, yang wajib untuk dibasuh dalam wudu harus kena. Ya. Kutil atau kutil nggak? Nah, kutil, daging tumbuh. Ail yada ini, yakni kedua tangannya.
kanan maupun kiri, zahiran wa batinan, baik yang zahir yang kelihatan, wa batinan maupun yang enggak kelihatan. Secara zahir ini kelihatan Ibu. Kalau kita begini, berarti kan yang ini batin. Misalnya ada bulu di sini, tompel, maka wajib. Jadi yang zahir maupun yang batin wajib kebasuh saat membasuh dua tangan. Wa in kathura, sekalipun banyak, atau maknanya sekalipun tebal, andai dia itu bulu atau rambut, wa tala, dan panjang. Misalnya bulunya panjang-panjang itu sampai melebihi, sampai apa namanya bahasanya, sampai menjuntai, keleweran. Berarti rambutnya sampai sini, wajib kebasuh. Ya, wa in tala hatta kharaja an haddiha, sampai keluar dari batasan kedua tangan. Wa ghuslu, dan wajib membasuh silatihima, dua tengkuk tangan, telapak dan tangan. Ini tengkuknya yang bisa dilengkuk. Nah, ini kan kalau ditekuk ini berlipat. Jadi bisa kita manakan yang berlipat. Nih, berlipat. Kalau kita kan diengkuk. Wajib dibasuh. Wa in talat, sekalipun panjang. Bi an kharajat, dengan seumpama keluar an haddil fardi, dari batasan fardu, wa min usbu'i zaidatin, dan dari jari yang lebih, wajib basuh. Pernah nggak lihat orang jarinya 6? Kalau ayam kayak jalu. Misalnya nih di sini ada tumbuh lagi jari. Saat membasuh tangan, dia wajib kebasuh. Misalnya begini, andaikan ini nggak kebasuh nih, taruhlah daging tumbuh, nggak sah pembasuhannya. Jadi apa yang meliputi kefarduan yang harus dibasuh, apapun wajib dibasuh. Ya, kok tangan wajib kan? Dalam wudu membasuh tangan wajib nggak? Setahu kita tangan seperti ini. Lalu ada yang tangannya di sini lagi. Andai tangannya ada lagi di sini lagi, maka sesuatu yang tumbuh pada tangan wajib kebasuh. Ya, tai lalat, tompel, apalagi kutil. Ya, kutil nempel di sini wajib dibasuh. Wa in kharajat, sekalipun yang tumbuh itu keluar anil muhadati, dari posisi sejajarnya. Ini kan tangan sejajar nih, dari jari, ini jari dengan lengan sejajar, lengan dengan sikut sejajar. Andai ada daging lebih yang keluar dari jajaran lengan, tetap harus ke basuh. Wa min zufrin, termasuk kuku. Pernah nggak ngeliat kuku yang panjang sampai belok-belok? Pernah ada. Ini kukunya begini. Kan udah keluar dari jalur batasan tuh, batasan lengan, tangan. Ini wajib kebasuh nih, yang udah kayak obat nyamuk. Andai kukunya begitu melintang, maka wajib kebasuh. Andai kukunya aja yang panjang nggak kebasuh, nggak sah. Saya ulang, apa yang tumbuh pada anggota yang wajib dibasuh, wajib dibasuh. Wala yutasamahu bisyai'in, dan tidak ditolerir, nggak ada toleransi ya terhadap sesuatu mimma tahtahu, dari berbagai macam kotoran yang ada di bawah kuku. Misalnya kalau kukunya panjang, ada kotoran
maka kotorannya wajib kebasuh. Karena kalau nggak kebasuh, kotoran itu menghalangi sampainya air ke anggota tangan. Penghalang itu. Misalnya kukunya panjang nih, lalu nyelip satu butir nasi, dibiarkan sampai nasi ini menghalangi sampainya air basuhan pada tangan saat berwudu, kagak sah. Nggak ada toleransi apapun, mau dia kotoran yang kalau dapat menghalangi sampainya air pada anggota yang wajib dibasuh, maka nggak sah. Artinya apa? Harus dibersihkan, harus disingkirkan. Umpama cat, bapak ibu habis ngecat, lalu catnya netes di sini. Sekiranya cat ini menghalangi sampainya air menyentuh kulit, membasuh kulit, maka cat ini wajib dibersihkan, dihilangkan sampai air itu ke kulit. Karena kalau nggak dihilangkan, dikhawatirkan ada zat anti air pada cat itu, sehingga nggak sah wudunya. Setitik apapun, setitik aja, jangan sampai ada penghalang dalam anggota basuhan pada hal yang difardukan dalam basuhan wudu. Wa minasyaqi, dan diantara yang ada juga retakan, ya kerutan. Biasanya mohon maaf, yang udah pada tua kulitnya udah pada kerut tuh, mengkerut. Ya apa ubahnya? Tandanya mengkerut kan tandanya keriput, ya kan? Dia mengkerut nih. Nah, mengkerut itu kan bisa berlipat-lipat ya. Iya, bisa. Kalau mengkerut kan nih, ini nggak mengkerut, tapi ketika mengkerut gitu. Nah, gumpalannya terkumpul di sini, bisa menghalang sampainya air. Sekalipun itu. Makanya kenapa disunatkan wayadullu? Apapun yang diwajibkan dalam basuhan disunatkan digosok. Tujuannya itu, kalau dia yang melipat, mengkerut, keriput, gini, kalau digosok jadi mekar, jadi rata lagi. Tapi kalau nggak digosok tetap begini, dikhawatirkan air nggak sampai saat pembasuhan. Wal ghairi, dan organ tubuh, ya, itu lain apa? Organ ya. Yang cekungan, yang bercekung nih, ini kan, ini kalau lapak kita giniin, ini rata semua. Tapi ketika kita cekungkan, dia ada yang ketarik ke dalam, legok. Nah, legokan ini kalau nggak digosok, dikhawatirkan air nggak sampai, nggak ada toleransi, wajib dibasuh. Wa min jildatin mutadalliyatin, dan diantaranya ya kulit yang menjulur, kayak orang-orang Dayak tuh kupingnya sampai menjulur. Normal kan kuping begini nih, sampai ada menjulur. Andai saat itu basuhan yang dipadukan untuk dibasuh, wajib tuh yang menjulur harus kena. Atau ada juga yang kulitnya nih, kulit ibu menjulur ke bawah, ya, kayak semacam penyakit kulit gitu, sampai seginilah kulitnya. Ini maka ini wajib dibasuh. Kulit yang menjulur, bila itu ada, wajib dibasuh. Wa min mahalli syaukatin, dan diantaranya satu tempat yang tertusuk duri. Ya, ini masih konteks basuhan tangan. Tangan kita ketusuk duri.
Ya, taruhlah susuban. Kalau susubannya itu nggak terangkat, dikhawatirkan menghalangi air sampainya ke kulit, maka wajib ya lam tagus min fil batin, ya, yang dikhawatirkan air nggak bisa masuk ke bagian dalam kulit, maka wajib tuh susubannya dicabut. Kalau nggak dicabut menghalang, nggak ubahnya contoh yang tadi gitu. Ini hanya memperluas penjelasan. Atau beling yang nancep di kaki, mama harus gitu juga. Bihaitsu law quli'at, dengan sekiranya dicabut, kalau dicabut baqiya mawdi'uha, maka tersisanya ya tempat yang terkena duri itu. Artinya kalau nggak dicabut ya tempat yang terkena duri terhalang air. Mujawwafan ya, kalau dicabut berarti sampai dia berlubang. Kalau sudah berlubang berarti bisa tembus air. Fahina idin, maka saat itu, ketika itu wajaba qol'aha, maka wajib orang yang berwudu saat ada susuban di tangannya atau di anggota badan, anggota wudu yang wajib dibasuh, mencabutnya. Kenapa? Li'adami sihhati ghusl yadi, karena gugur kesahan membasuh tangan ma'a baqaiha, bersamaan masih adanya ya air yang tidak terbasuh, anggota tangan yang tidak terbasuh. Itu yang ketiga. Jadi intinya fardu wudu yang ketiga membasuh dari telapak tangan sampai sikut, melebihkan sikut 3 kali, kanan kiri. Sesuatu yang nempel pada tangan wajib terbasuh. Sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit wajib disingkirkan. Warabi'u, dan yang keempat, fardu wudu yang keempat, mashu juz'in min jildati ra'si, mengusap sebagian daripada kulit kepala. Kalau menurut syarat cukup di mana ada kulit kepala. Yang namanya kepala apa? Yang namanya kepala mana? Nih ya. Ini termasuk kepala enggak? Kepala. Di mana ada kulit boleh dibasuh. Jadi nggak mesti dari sini, mohon maaf. Ini korengan nih, atau ini nggak boleh kena air, boleh di sini. Ini masuk kepala nggak? Masuk kepala nggak? Di mana ada tumbuh rambut dan mana kulit kepala masih ada di situ, itu kepala. Artinya di mana aja, nggak jadi patokan mesti di depan atau di samping. Di belakang juga boleh saat membasuh sebagian kulit yang ada di kepala. Artinya saat kita membasuh kepala nggak boleh begini doang. Kalau gini doang nih, kulit kepalanya kena nggak? Hah? Ini air? Enggak. Tapi kalau ini air, kena nggak? Kena. Makanya hati-hati. Di sini dikatakan sebagian dari kulit kepala. Kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab Hambali, sepertiga kulit wajib basah. Makanya mereka wudunya begini, seperti punya Rasulullah. Air. Tapi kalau Imam Syafi'i, ya, demokrasinya Imam Syafi'i, di mana aja asal itu ada rambut, ada kulit kepala, jadi. Di sini bosan, sini boleh. Di sini bosan, sini boleh. Asal jangan di sini aja, karena nggak masuk bagian kepala. Ya, yang keempat, walau kharaja bil madi, sekalipun batasannya keluar dari batasan kepala, kulitnya tuh, sekalipun kulitnya umpama
menjulur keluar dari batasan panjangnya pala atau lebarnya pala. Kasil atin, seperti tonjolan atau bisul lah bisa dikatakan. Kalau bisul bisul segini nih, ya, karena bisul tubuhnya di kepala, kita basuh aja bisulnya, boleh nggak? Satu basuh kepala, boleh, karena bisulnya ada di bagian kepala. Sekalipun bisul itu melebihi batasan dari pala. Ya, ini bisul segera gini nih, kita basuh sebelah sini, boleh, sepanjang bisulnya masih nempel di kepala. Kecuali kalau nempelnya di sini, ini kan udah bukan kepala, leher jatuhnya. Nabatat, yang tumbuh, wa kharajat, dan keluar, bil madid, dengan batasan anhu, dari kepala. Aw minasya'rin nabiti fihi, atau sebagian rambut yang tumbuh pada kepala. Ya. Jadi nggak mesti seluruh rambut harus dibasuh saat membasuh rambut di kepala, sebagian aja. Walau ra'sa sa'ratin, walaupun hanya satu helai rambut. Ini ada orang kepalanya botak, rambutnya menatu. Andai mau nggak mau yang atu tetap dibasuh, bukan sekedar kulit. Jadi sebagian kulit dan sebagian otomatis kalau yang tumbuhnya rambut, bawahnya kan kulit, otomatis saat membasuh rambut, kulitnya pun terbasuh, gitu. Kecuali yang nggak ada rambut sama sekali, cukup kulit, karena kiasnya kulitnya bakal tumbuh rambut. Itu kayak orang yang pelontos tuh, yang nggak ada rambutnya, saat membasuh rambut, ya cukup begini. Misalnya botak, cukup begini. Sementara kalau cuma satu-satunya di kepala, satu-satunya, nggak ada lagi rambut lain, ya itu yang diwajib, lempengan ada rambut. Ya, cuman 1001 adanya. Ya, 1001 adanya. Apa pernah lihat orang kepalanya rambutnya cuma satu helai? Siapa? Pemian. Ada rambutnya banyak. Ya. Bisyartin, dengan syarat Allah yamsaha, bahwa tidak membasuh alat tawilil khariji, atas panjang yang keluar, batasan panjang yang keluar dari kepala. Misalnya tumbuh tadi satu helai rambut di kepala, cuma satu helai rambut, ya, lalu rambutnya panjangnya melebihi batasan kepala. Yang dia basuh, umpamanya rambutnya sampai sini nih, yang dia basuh yang ini, nggak sah. Tetap yang dibasuh dekat kulit, tempat tumbuhnya rambut pada kulit. Famata, maka ketika rambut kharaja sya'ru anhu, telah keluar batasan dari kepala, min jihati nuzulihi, dari arah turunnya, walam yujil mashu alaih, dan tidak boleh dibasuh atasnya. Wa in mas'ahu, meskipun ya membasuhnya rambut itu dari batasan luar kepala, wa huwa fihi bisababi koni maqudan, dan rambut itu daripada kepala menjadi satu sabab keadaannya yang terikat. Jadi umpama yang rambutnya memang kayak gimbal, kayak rambut orang-orang negro tuh kan rambutnya begitu ya, kayak rambut jagung. Jadi satu rambut bisa jadi kumpalan gitu, tetap wajib dibasuh.
Summa qala wa sya'rul qaddali wallahu a'lam bisa. Sampai sini ya. Hadirin sekalian, ini perlu disampaikan karena insya Allah Jumat yang akan datang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya, atas beberapa saran dari pengurus, terutama Pak Andre dan DKM yang lain, pengajian yang malam Sabtu tetap berjalan, cuman waktunya saja yang digeser, sama kitabnya yang diganti. Kita pakai cara tradisi pesantren yang insya Allah dalam 1 bulan hatam. Saya udah mengukur tuh kalau 4 kali pertemuan hatam tuh kitab. Kitabnya Wasiatul Mustafa yang berisikan wasiat-wasiat Nabi yang terpilih kepada Sayyidina Ali. Ya, adapun waktunya 4:30 kita mulai. Sebelum maghrib kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib kita selesai. Kita isi zikir menjelang buka. Jadi gitu ya, informasinya tetap berjalan, nggak ada tawakufan. Al-Fatihah. Shiratal ladzina sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.